Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Yuk kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Jadi di sini misalkan adalah gambar petak tanah milik ayah. Nah, dari sini ayah mau membagi menjadi setengahnya untuk tempat beternak ayam. Jadi dari satu bagian dibagi menjadi dua bagian, kemudian satu bagian ini adalah setengah. Jadi ini adalah bagian untuk tempat beternak ayam, gitu ya. Tapi kalau kita bagi menjadi bentuk yang lain, misalkan kita bagi menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian kita arsir sebanyak 3 bagian seperti ini. Gitu ya. Besarnya akan sama ya dengan yang sebelah sini. Yaitu yang kita arsir ini adalah 3/6, ya kan? Karena 3 dari 6 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/6. Kemudian jika satu petak tanah itu tidak dibagi 6 tapi dibagi 8 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kemudian kita ambil 4 bagiannya. Kita arsir. Nah, maka 4 bagian ini bentuk pecahannya adalah 4/8. Kita lihat nih dari ketiga gambar ini besar bagiannya sama ya. Nah, maka pecahannya itu kita sebut sebagai pecahan senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Di sini bagian yang pertama adalah garis bilangan untuk 1/2, lalu jadi garis bilangan dari 0 sampai 1 lalu kita bagi menjadi 2. Nah, bagian yang tengah ini adalah 1/2. Garis kedua adalah garis bilangan untuk jika dari 0 sampai 1 kita bagi menjadi 3. Jadi bagian sini 1/3, kemudian selanjutnya 2/3. Begitu seterusnya sampai yang terakhir jika dibagi menjadi 10. Jadi pecahan per 10. Nah, di sini bagian yang di dalam satu garis itu menunjukkan pecahan-pecahan yang senilai. Sebagai contoh, di sini berarti 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan lagi 4/8. Kemudian ini sama dengan 5/10. Jadi ini adalah pecahan-pecahan yang senilai dari 1/2. Contoh lain, kalau kita lihat bagian yang ini 1/4. Kalau kita tarik garis, maka akan lurus dengan pecahan 2/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Begitu juga halnya dengan ini contohnya 3/5. 3/5 itu satu garis dengan 6/10. Ini berarti 3/5 itu sama dengan 6/10. Seperti itu. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan.
Terlebih dahulu, Ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil ya. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B, dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama bisa langsung kita bandingkan saja yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama, pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua, pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama, kita kasih dengan tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya, 3/4 titik-titik 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1, maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4.